Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi hudadil ummah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teori Media, Ibu Dr. Hajah Siti Rodatul Jannah, MAG Magister Medcom, rekan-rekan seperjuangan dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Khas Jember yang kami banggakan. Pertama, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya lah kami dapat menyelesaikan, kami bisa mempresentasikan hasil pengamatan kami terhadap penelitian tentang media atau talk, conversation, analysis, and the study broadcasting, yang dalam bahasa Indonesianya adalah pembicaraan media analisis, percakapan, dan studi penyiaran. Media analisis, percakapan, dan studi penyiaran ini dimulai dengan pengamatan bahwa pembicaraan adalah pusat dari semua genre radio dan televisi. Ian Hutchby meneliti bentuk-bentuk pidato yang digunakan oleh para penyiar sebagai sarana utama mereka untuk berkomunikasi dengan khalayak. Dia melibatkan berbagai bentuk genre media, termasuk debat audiensi yang disiarkan di televisi, acara bincang-bincang TV, konfrontatif seperti Oprah, acara radio bincang-bincang terbuka, siaran pemberian nasihat, wawancara berita, dan diskusi panel politik. Di dalam buku ini, Hutchby berpendapat bahwa studi tentang pembicaraan memberikan wawasan tentang sifat komunikasi massa dan mengundang pembaca untuk mempertimbangkan lebih lanjut sebagai isu-isu penting seperti hubungan antara penyiar, penonton, dan peran publik dari output media. Buku yang saya baca ini tidak hanya menggambarkan peran pembicara media, tetapi juga memberikan contoh rinci alat analisis. Ini adalah bacaan kunci bagi siswa para kursus bahasa media, wacana media, komunikasi, dan studi budaya. Ian Hutchby adalah profesor komunikasi di Universitas Brunel. Dia adalah penulis Confrontative Talk yang diterbitkan pada tahun 1996. Juga menulis tentang conversation analysis dengan Robin Wofford tahun 1998. Dan masih banyak karya-karya yang lain. Ibu dosen yang terhormat, rekan-rekan yang berbahagia, mungkin karena keberadaannya di mana-mana, pembicaraan sebagai aktivitas penyiaran dalam dirinya sebagian besar telah diabaikan, atau lebih tepatnya diterima begitu saja oleh para analis media. Tak ayal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa aktivitas berbicara sering dipandang sebagai fenomena sepele yang tidak ada hubungannya dengan isu-isu yang lebih mendesak seperti sifat bias media, persuasi, atau penggambaran kekerasan. Tetapi titik awal dalam buku ini adalah bahwa aspek penyiaran apapun yang kita pikirkan pada tingkat tertentu pasti memikirkan penggunaan bahasa lisan. Misalnya, setiap studi tentang bias media seperti dalam pelaporan berita pemogokan, politik, atau perang,
didasarkan pada laporan tentang peristiwa hari depan yang dihasilkan media. Akun-akun tentu linguistik, mereka menggunakan bahasa untuk menggambarkan peristiwa dengan cara tertentu. Kadang-kadang bahasa itu ditulis daripada diucapkan, seperti dalam kasus surat kabar. Tetapi bahkan kemudian laporan tertulis itu sendiri sangat tergantung pada pembicaraan dalam wawancara, panggilan telepon, atau kegiatan pengumpulan informasi lainnya yang melibatkan wartawan dan sumber mereka. Kleiman 1990. Demikian pula setiap studi tentang bagaimana media membujuk seperti melalui iklan tentu bergantung pada deskripsi bahasa persuasif yang digunakan dan hubungan antara kita itu dan gambar persuasif yang diberikan iklan kepada kita. Bahkan studi tentang media sebagai hiburan sangat tergantung pada fakta bahwa bentuk-bentuk bahasa tertentu digunakan untuk memberi isyarat kepada khalayak dalam pengertian bahwa apa yang mereka hadapi sebenarnya adalah hiburan, bahasa sindiran, pengakuan, dan konfrontasi yang menjadi ciri banyak cara bincang-bincang populer. Ada permainan dan acara realitas jelas berbeda dari bahasa serius yang kita dengar selama ada di film dokumenter. Kita dapat memperluas argumen lebih jauh. Pembicaraan di televisi dan radio harus dilihat sebagai kunci sifat hubungan antara media, opini publik, dengan pengetahuan publik. Media tidak hanya mempermainkan peran sentral dalam mendefinisikan isu-isu tertentu sebagai layak diberikan dan oleh karena itu dapat dipikirkan, tapi juga menyediakan ruang publik yang paling luas dan paling mudah diakses, di mana anggota masyarakat biasa dapat mengekspresikan pendapat mereka tentang isu-isu tersebut. Media telah mengembangkan bentuk-bentuk khusus dari wawancara dan dalam prosesnya menjadikan wawancara sebagai salah satu sumber informasi utama dan kami tentang apapun, mulai dari peristiwa besar dunia hingga gaya hidup orang-orang kaya dan terkenal. Dalam buku ini juga mengembangkan ide-ide dan metode-metode yang ditemukan dalam penelitian yang kecil maupun terus berkembang. Menggunakan studi kasus pilihan berdasarkan genre tertentu dari pembicaraan media yang disebutkan di awal dan mendukung mereka untuk analisis menggunakan metode yang akan diuraikan di bab yang akan datang. Fenomena menarik yang menyoroti pekerjaan yang dilakukan penyiar secara sadar atau diam-diam untuk menghasilkan komunikasi yang efektif dalam konteks radio dalam televisi tertentu. Dalam penelitian ini, buku ini tidak hanya berargumen bahwa pembicaraan media adalah objek perhatian analitik yang berharga tinggi bagi media. Hal ini juga berusaha untuk menunjukkan bagaimana hal itu terjadi dengan menggambarkan. Poin kunci dari semua ini adalah bahwa kondisi penerimaan untuk radio dan televisi memberikan audiens bentuk yang sama sekali berbeda dengan bentuk pidato masa tradisional dan tidak dapat dimengerti sebagai audiens tawanan dalam pengertian di jemaat gereja atau bahkan audiens di masa dalam arti mereka yang berkumpul untuk mendengar sepotong pidato retorika politik di beberapa ruang sipil. Itulah yang dapat saya mengerti sedikit gambaran tentang penelitian media talk conversation analysis and the study broadcasting yang kami pahami. Semoga ini sebagai pelajaran kami sebagai mahasiswa magister yang ada di UIN khas Jember, khususnya pada prodi
komunikasi penyiaran Islam. Kami masih banyak belajar, mohon bimbingan dari ibu dosen. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dipahami, walaupun hanya secuil ilmu yang kami dapat dan kami sajikan. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan para pembaca atau pendengar yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.